Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ahwadillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kemudahan, dilimpahkan kenikmatan, khususnya kenikmatan Islam, di mana kita mudah menjalankan keislaman kita. Salah satu di antara oleh-oleh, gitu ya, nggak bisa bawa oleh-oleh itu semua. Di subhanallah, jadi saudara-saudara kita di Kupang itu untuk mendirikan masjid saja tidak boleh. Jadi saya sempat mampir ke salah satu kabupaten namanya TTS, Timur Tengah Selatan. Ibu kota kabupatennya namanya So'if. Itu hanya ada 3 masjid di kota itu, dan tidak boleh nambah lagi. Maka satu sisi kita bersyukur, di tempat kita ini kita mau sholat di mana saja, kapan saja ada masjid. Jadi ini benar-benar ketika kita melihat saudara-saudara seperti ini, itu membuktikan bahwa Allah itu memberikan kenikmatan yang luar biasa, khususnya kita yang hidup di Jawa ini. Di sisi yang lain ini membuktikan bahwa omongan tentang radikalisme itu hanya omong kosong. Jadi kalau yang berbuat, bahkan umat Islam tidak pernah berbuat sebenarnya. Jadi seolah umat Islam itu mempersulit, mempersempit umat minoritas. Kenyataannya bohong. Bukti yang mudah saja, sensus penduduk. Dulu saya ingat waktu SD itu belajar jumlah penduduk muslim berapa? 90% lebih. Sekarang tinggal 80%. Ini menunjukkan bahwa agama ini agama yang toleran. Kalau tidak toleran, habis sudah umat non-muslim. Nyatanya bertambah, berkembang. Bahkan sebenarnya yang tidak toleran adalah mereka. Nyatanya di tempat-tempat, di daerah-daerah yang mayoritasnya adalah non-muslim, kaum muslimin dipersulit. Bahkan untuk membuat sekolah, banyak di antara teman-teman di Kupang itu yang menyekolahkan, meninggalkan anaknya, yang orang Jawa yang merantau ke sana, anak istrinya itu ditinggal di Jawa. Apa mereka yang di sana menyekolahkan anaknya di Jawa? Kenapa? Kenapa nggak bikin sekolah sendiri? Sulit, nggak mungkin dikasih izin. Allah musta'an. Jadi ini mengingatkan kepada kita betapa kita itu dalam kemudahan, gitu ya, membangun sekolah, membangun masjid. Maka tinggal bagaimana kita memakmurkan, mensyukuri kemudahan ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab yang baru di antara makanan dan suplemen yang dibutuhkan oleh hati kita adalah tawakal. Rasa tawakal adalah salah satu suplemen penting dalam ketakwaan kita, dalam menyehatkan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat mengingatkan kita untuk bertawakal.
Nah, malam hari ini insyaallah kita akan bahas apa sebenarnya tawakal itu. Dan kemarin di antara salah satu yang kita bahas di kitabnya Profesor Dr. Fadl Ilahi Zahir, tawakal ini kunci pembuka rezeki. Di sini Dr. Ahmad Farid hafizahullah mengatakan at-tawakkul, sudah kita baca ya definisinya. Ya, mengulang sedikit. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Tawakal adalah kejujuran dari apa? Bersandarnya hati kepada Allah. Jadi tawakal itu amal hati, bukan amal lisan. Orang yang ngomong tawakal tapi hatinya tidak tawakal, ya sama saja. Dalam hal apa? Fistijlabil masalihi wa daf'il madari, dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak keburukan. Fi umurid dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat. Allah menjanjikan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah itu cukup baginya. Cukup. Kenapa Allah cukup? Karena ketika kita bersandarnya hanya kepada Allah, kita tidak butuh orang lain. Seringkali manusia ini bersandar pada manusia, hasilnya apa? Kecewa. Dan masih butuh kepada orang lain. Kemarin ada yang cerita gitu ya, tentang minta tolong, akhirnya yang dimintai tolong minta tolong orang lain, dan hasilnya mengecewakan. Jadi salah satu cerita yang saya dapatkan dari teman di Kupang, dia minta tolong temannya di Jakarta, tolong carikan ustadz untuk datang ke Kupang, karena di Kupang belum ada ustadz yang apa? Berdomisili di sana. Ini yang berakidah Ahlus Sunnah yang berdomisili di sana. Mereka hanya ngaji lewat telepon, ngaji ya 3 bulan sekali begitu, mendatangkan ustadz dari luar daerah. Maka bulan ini minta tolong temannya di Jakarta. Temannya di Jakarta minta tolong lagi kepada temannya. Sudah nggak tahu berapa teman gitu yang dimintai tolong. Akhirnya dikirim. Rencananya ustadz yang dikirim dari Jakarta ini apa? Akan tinggal di sana sebulan. Tapi diberi jadwal dulu 1 pekan di masjid ini, di masjid ini. Begitu ngisi 1-2 kali, besoknya langsung diajak main bola. Ini ustadznya cocoknya diajak main bola. Kenapa? Ternyata sekali 2 kali ngisi itu yang diisi tentang filsafat. Semuanya serba akal yang disampaikan. Daripada ini bikin ribet, akhirnya diajak ke laut, diajak main bola aja. Akhirnya ngerasa. Ini contoh yang lain yang mungkin yang terjadi real sekarang. Sekarang yang paling sulit itu cari apa? KTP, KTP elektronik. Katanya ngantri-ngantri gitu kan. Maka kita tawakalnya sama manusia, gampang. Kenapa? Punya kenalan di Dukcapil. Nitip ya, berkas. Ternyata kita taunya dia kerja di Dukcapil. Bagian apa? Enggak tahu. Ternyata bukan bagian ngurus KTP. Dia sendiri minta tolong sama temannya. Temannya minta tolong lagi temannya. Sebulan enggak ada hasilnya. Kita tanyakan, gimana? Sebentar, tak tanyakan temanku.
Temannya gimana? Tak tanyakan lagi. Gimana kabarnya? Berkasnya hilang. Lawang sudah jalan-jalan berapa orang saja. Subhanallah. Itu kalau kita bersandar pada siapa? Makhluk. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah cukup, nggak butuh yang lain. Faman haqqaqat taqwa wat tawakkula, maka dikatakan barang siapa yang mewujudkan ketakwaan dan ketawakkalan, iktafa bidzalika, maka cukuplah dengan semua itu fi masalihi dinihi wa dunya, dalam kemaslahatan agama dan dunia. Dan subhanallah, kita selalu diingatkan di sini apa? Maslahat itu bukan hanya maslahat akhirat, tapi sejak maslahat dunia itu akan kita capai dengan tawakal. Disebutkan sebuah hadis yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal kepadanya, la razaqakum kama tarzuqut tayra, la razaqakum kama turzaqut tayru, taghdu himasa wa taruhu bitana. Rasulullah memberikan ilustrasi yang real yang bisa dilihat siapa saja. Orang yang mau bertawakal kepada Allah akan diberikan rizki. Maka saya tadi singgung, di antara kunci pembuka rizki apa? Tawakal. Karena yang mau bertawakal sebenar-benar ketawakalan kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya sebagaimana rizki diberikan kepada siapa? Seekor burung. Ada burung kasus gizi buruk gitu ya, burung kelaparan. Kelihatannya enggak. Kalau ada itu berarti memang jatahnya untuk meninggal atau mati. Meninggal atau mati? Meninggal, mati gitu ya kalau burung. Baik. Subhanallah. Bagaimana burung itu taghdu himasa. Taghdu, wudu itu berangkat di pagi hari. Di pagi hari ketika dia berangkat himasa, kosong perutnya. Wa taruhu bitana. Dan dia kembali di sore hari dalam keadaan sudah kenyang, sudah penuh perutnya. Dan ini mengingatkan kepada kita tentang etos kerja. Seorang muslim itu bukan orang yang berbangku tangan, tapi orang yang bergerak, bekerja, sehingga Allah akan mendatangkan rezeki untuknya. Seekor burung yang tanpa kewajiban, tanpa larangan, dia ketika mau berusaha saja diberi rezeki. Apalagi kita yang punya tanggungan kewajiban, dan punya tanggungan larangan, maka pasti Allah menjamin rezeki kita. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi hadzal hadits aslun fit tawakkul. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis ini adalah pokok utama dalam masalah tawakal. Wa innahu min a'dhamil asbabil lati yustajlabu biha rizqu. Dan bahwasannya tawakal itu sebab yang paling besar didatangkannya rezeki. Sehingga kemudian beliau menukilkan juga perkataan Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala,
At-tawakkulu jima'ul imani. Tawakal adalah apa? Inti dari keimanan. Jadi kalau orang mengaku beriman, akan berbuah apa? Ketawakal. Keimanan itu kan apa sih? Apa artinya iman? Apa? Artinya iman? Hah? Yakin, percaya. Ini. Apalagi yakin, percaya, membenarkan, menetapkan. Ibnu Taimiyah mengatakan at-tasdiq wal iqrar. Jadi membenarkan dan menetapkan. Maka itu masih bersifat apa? Intern diri kita. Belum berefek keluar. Kita mempercayai Allah begini, Allah gitu. Terus nyapo yang gue percaya, kan begitu pertanyaan. Kalau kamu yakin Allah begini, begitu, dan begini, dan begitu, kamu menetapkan Allah begini dan begitu, pertanyaannya apa? Apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Terus nyapo. Kalau kamu yakin Allah itu Maha Esa, kalau kamu yakin Allah yang memberikan rizki, kalau kamu yakin Allah yang menolak, bahaya banget. Pertanyaannya, terusnya, ya terus aku tawakali karo Allah, kan begitu. Nah itu maka dikatakan tawakal hasil dari apa? Keimanan. Jadi kaitannya erat. Kalau keimanan kita belum kuat, belum sempurna, ya tawakal kita tidak akan kuat, tidak akan sempurna. Maka di sini terjawab pertanyaan mungkin sering muncul pada diri kita, saya bagaimana supaya bisa tawakal dengan baik? Jawabnya bagaimana? Perbaiki iman, kuatkan iman. Maka dengan sendirinya apa? Ketawakalan pun akan menjadi baik, ketawakalan akan menjadi kuat. Wa tahqiqut tawakkuli la yunafil ahdi bil asbab. Ini sering sahabat di kitab yang kita sebutkan tadi juga dibahas bahwa bertawakal itu tidak menafikan mengambil sebab. Ketika kita tadi singgung, bertawakal kepada Allah itu cukup. Bukan artinya terus nggak kerja, terus nggak berusaha, mengatakan apa? Saya sudah tawakal kepada Allah. Salah. Lawang burung tadi aja apa? Taghdu, berangkat, itu ya, untuk mencari makan. Kok kemudian kita malah mengartikan cukup berpasrah, tidak berusaha, tidak bekerja? Ya salah. Allati qaddarallahu subhanahu wa ta'ala bil maqdirati biha, yang telah Allah tetapkan ketetapan-ketetapannya. Wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika, dan berjalan apa? Sunnahnya Allah, hukumnya Allah. Orang sering salah menyebut sebagai apa? Hukum alam. Bukan hukum alam, hukumnya Allah, sunnatullah. Jadi kalau kita mengatakan hukum alam itu artinya hukum yang dibuat oleh alam, ya salah. Tapi maknailah hukum alam, hukum yang berjalan di alam semesta. Siapa yang membuat hukum ini? Allah. Matahari terbit dari timur, air turun dari atas. Namanya turun ya mesti dari atas, ya.
Baik, kalau dari bawah mau apa? Naik. Mancung. Fa inna Allah Ta'ala amara bi ta'atil asbab. Kenapa tidak ternafikan? Karena Allah sendiri yang memerintahkan agar kita mengambil sebab. Yang tersirat misalnya dalam hadisnya Rasulullah SAW tadi, bahwa burung itu apa? Berusaha. Apalagi yang punya akal. Ma'amrihi bitawakkuli. Jadi Allah di satu sisi memerintahkan kita berusaha, di sisi yang lain memerintahkan kita untuk apa? Bertawakal. Wasa'yi fil asbabi bil jawarihi wasa'yu fil asbabi bil jawarihi ta'atun lillah. Bahkan berusaha dalam sebab-sebab dengan anggota tubuh kita bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi bukan menafikan tawakal, bahkan usaha itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wa tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi. Dan tawakal dengan hati kepada Allah adalah bukti keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 71. Allah perintahkan An-Nisa 71. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Ayat ini berbicara apa? Tentang peperangan. Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, ambillah apa? Hidrakum, kewaspadaan, persiapan kalian. Jadi orang beriman itu yang selalu siap menghadapi musuh. Sehingga apa? Dalam ayat yang lain dikatakan wa'iddu mastata'tum apa? Min quwwatin wa ribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Dan bersiaplah kalian dengan kekuatan, dengan menyiapkan kendaraan yang dengannya kalian membuat gentar siapa? Musuh Allah dan musuh kalian. Jadi dalam peperangan pun membela agama Allah tidak cukup apa? Allah nanti yang akan bela. Saya ini memperjuangkan agama Allah, harus siap fisiknya, dan yang utama adalah imannya. Misalnya apa? Ya sekedar lari-lari apa? Push up begitu ya. Itu disiapkan. Ya kalau pengen berlatih apa? Bela diri, daftar di tempat yang resmi. Kalau pengen berlatih menembak, memanah, ya gabung dengan klub yang resmi. Jangan sembunyi tengah hutan, pucuk gunung, tangkap Pak polisi nanti. Semua ada apa? Aturannya. Kalau memang mau mempersiapkan fisik, ternyata tidak dilarang. Nyatanya itu juga ada yang berlatih senapan, pistol, gitu ya. Ada yang berlatih panah, boleh, asalkan apa? Sesuai dengan prosedur. Nah, kita ini kadang termakan
hoax gitu. Mau latihan aja nggak boleh, dilarang dan sebagainya. Lah nggak pakai prosedur, nggak pakai izin dan sebagainya. Kenapa ya? Ini antisipasi kewaspadaan dari apa? Aparat. Karena yang sembunyi-sembunyi seperti ini, tahu-tahu apa? Black doors. Nah, ini kita nggak boleh seperti ini. Maka kembali kepada masalah tawakal. Dalam peperangan pun tidak sekedar apa? Tawakal. Dan bahkan apa? Ketika dikalkulasi kekuatan dengan musuh kalah, tidak mampu, boleh apa? Menghindar, boleh mundur dulu, boleh bergabung pada kekuatan yang lain. Itu apa? Aturan-aturan dalam perang. Jadi tidak selamanya wes apa? Mati konyol, tidak. Itu tidak dikatakan bertawakal. Dikatakan di sini qala Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah taala, man ta'ana fil harakati, barang siapa yang menghina dalam usaha, harakah ini gerak, yakni fis sa'i wal kasbi, dalam usaha dan apa? Sa'i itu usaha, kasab juga usaha. Faqad ta'ana fis sunnati, maka dia telah menghina, mencederai dalam hal apa? Sunnah. Jadi kalau lihat orang lain kerja gitu ya, wong gak tawakal karo Allah. Jadi orang kerja dibilang gak tawakal. Orang yang menghinakan seperti ini, dia telah mencela apa? Sunnah. Sunnah apa maksudnya? Tadi yang kita katakan sunnatullah, hukum Allah. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Dan barang siapa yang mencela dalam ketawakalan, maka telah mencela dalam hal apa? Keimanan. Enggak usah tawakal-tawakal. Kamu itu usahamu itu aja yang akan menghasilkan. Ini juga salah. Kenapa? Berarti kita disuruh tidak beriman. Karena hakikat tawakal hasil dari apa? Keimanan. Fattawakkulu halun Nabi SAW wa kasbu sunnatuhu. Maka ingat bahwa tawakal itu kondisi yang dijalani Nabi SAW. Wal kasbu, dan usaha adalah sunnahnya beliau juga. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Maka siapapun yang ingin beramal seperti kondisi Nabi SAW, maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan apa? Sunnahnya Nabi SAW. Apa sunnahnya? Berusaha dan bertawakal. Wakila, dan dikatakan adamul ahdi fil asbabi ta'nun fit tashri'i wal i'tiqadu fil asbabi ta'nun fit tauhidi. Ada sebagian ulama atau ahli hikmah mengatakan tidak mengambil sebab merupakan celaan terhadap apa? Syariat. Jadi orang yang tidak mau mengambil sebab seakan mencela pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mencela? Karena kita harus yakin bahwa Allah itu menentukan akibat dengan sebab. Jadi orang yang tidak mau mengambil sebab seakan menertawakan apa? Pensyariatan. Bahwa dikiranya akibat itu terjadi dengan sendiri. Tapi sebaliknya, wal-i'tiqadu fil asbab. Orang yang hanya meyakini sebab, tidak mau bertawakal kepada Allah. Kalau saya begini pasti begini.
Kalau saya begitu pasti begitu. Apa ini? Ta'nun fit tauhid. Ini celaan, ini noda dalam hal apa? Tauhid. Karena konsekuensi dari tauhid adalah apa? Bertawakal kepada Allah. Bahwa sebab itu hanya perantara. Yang menentukan perantara bergabung dengan akibat, sebab menjadikan akibat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai penutup, dibagi amalan itu menjadi wal a'malul lati ya'maluhal 'abdu thalathata aqsamin. Dan amal yang dilakukan hamba itu ada 3 macam. Apa yang pertama? At-ta'atul lati amarallahu biha ibadahu, yaitu ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan ketaatan tersebut kepada para hamba-Nya. Amal yang model seperti ini, sholat, puasa, dan teman-temannya sedekah, begitu ya. Ini yang seperti ini apa? Wa ja'alaha sababan lin-najati minan nari wa dukhulil jannah. Yang Allah jadikan sebagai sebab keselamatan dari api neraka dan masuknya seorang ke surga, fa hadza la budda min fi'li. Kelompok yang pertama ini harus dikerjakan. Jadi setiap amal yang menghantarkan ke surga dan menyelamatkan dari api neraka harus kita kerjakan. Tidak ada tawar-menawar. Ma'at tawakkuli 'alallahi 'azza wa jalla fihi. Itu pun harus disertai dengan apa? Tawakal. Jadi jangan sampai orang itu maghrur. Apa itu? Ghurur. Apa ghurur? Tertipu. Maghrur itu tertipu, menjadi orang tertipu. Seperti mungkin pernah saya kisahkan. Dulu ketika Ustaz Firanda cerita, banyak cerita lucu-lucu Ustaz Firanda. Dia ketika masih hidup di Papua, tetangganya pulang dari haji. Semoga Pak Imam tidak, ya. Insya Allah tidak. Ketika Ustaz Firanda itu berkunjung ke tetangganya, tetangganya segera ambil kalkulator. Lihat ini, kemarin beta sholat di Masjid Nabawi sekian kali, ini kali 1000. Banyak kali gitu ya. Itu baru Masjid Nabawi. Kemudian dihitung lagi Masjidil Haram. Berapa kali berapa kalau Masjidil Haram? 100.000 kan. Masya Allah. Betapa pedenya, seakan semua amalnya langsung diterima. Dan ini yang dimaksudkan adalah tawakal dalam ibadah. Kita tidak tahu dari ibadah kita itu berapa persen yang sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup satu pernyataan salafus saleh. Salah seorang di antara salafus saleh pernah mengatakan seandainya aku tahu sujudku ini diterima oleh Allah, aku ingin mati saat itu juga. Allah. Namanya saja sudah salafus saleh, generasi terdahulu. Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik bagaimana? Masih ada penegasannya, memang saleh. Nah, pengakuannya saja nggak tahu. Sholatku yang mana yang diterima, bahkan sujudku mana yang diterima.
Sehingga beliau berandai-andai, seandainya tahu sujud ini yang diterima sudah, gak pengen berbuat yang lain. Itu saja. Allah. Begitu ada sebagian orang tertipu bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu, dikalikan, dicatati gitu ya, masya Allah. Wal isti'anati bihi alaihi. Dan ingat, selain tawakal kita pun perlu memohon pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Mampu bertawakal, mampu mengamalkan dan bertawakal dalam ketaatan tersebut. Fa innahu la haula wala quwwata illa bihi. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa subhanahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan mungkin terjadi. Jadi kita sampai di sini itu harus yakin ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tadi siang sudah persiapan tidur siang, sore tadi sudah menyiapkan buku gitu ya. Kau mesti ngaji al-irsyad. Siapa yang memastikan? Di jalan paku, gitu ya, bocor ke ban, nyurung golek tukang tambal ban gak ketemu, ketemu jam 09:00, bubar gitu ya. Makanya subhanallah. Gak ada yang bisa memastikan. Faman qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalika, maka siapapun yang kurang dalam menunaikan kewajiban semua itu, istahaqqal uqubata fid dunya wal akhirati, maka dia berhak mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Apa siksa di dunia? Banyak. Tergantung dosanya. Minimal itu padahal juga sangat berat, gitu ya. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang apa? Yang sempit. Bahkan Ustaz Abdullah Taslim menyebutkan ma'isyah di sini bukan hanya bisa diartikan sebagai kehidupan, bahkan bisa diartikan sebagai apa? Ma'isyah yang sebenarnya. Apa ma'isyah kita mengartikan ma'isyah? Rezeki, sumber kehidupannya pun akan menjadi sempit. Maka tadi saya mengatakan tulisan sebagian mengatakan banyak mikir karena kurang mikir. Artinya kita banyak pikiran, wah sesuk anak SPP, iki rung kebayar kan. Itu karena kurang pikir, kurang mengingat Allah. Jadi terlalu banyak beban pikiran kepada yang lain. Syar'an wa qadra, apapun hukuman yang lain di dunia, di akhirat juga kena, baik itu secara syar'i maupun takdir. Itu semua menetapkan dia berhak mendapatkan hukuman. Qala Yusuf ibn Asbal, berkata Yusuf ibn Asbal, yuqalu, dikatakan, i'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluhu. Bekerjalah. Kalau kita mau bekerja, itu semangatnya apa? Bekerjalah seperti bekerjanya seorang yang tidaklah menyelamatkan dirinya kecuali apa? Amalnya. Ini bekerja dalam hal dunia maupun bekerja dalam hal akhirat. Kalau dalam hal dunia ya kita artikan bahwa kerjaan kita seakan kita nggak punya penghasilan kecuali dari pekerjaan tersebut. Karena orang itu kan kalau sumber pemasukannya macam-macam, dia kadang meremehkan, nggak apa-apa, yang ini nggak
Kul. Yang lain. Tapi kalau orang itu sumber nafkahnya hanya satu, ya dia akan sungguh-sungguh di situ. Itu kalau dalam hal dunia. Demikian pula ketika kita beramal akhirat. Ketika sholatlah seakan-akan ya sholat ini yang akan menyelamatkan saya di akhirat. Maka akan sholat seperti apa? Yang khusyuk, gitu ya, tumakninah. Bukan sholat apa? Cepet-cepetan, gitu ya. Bukan kayak sholat lomba lari, gitu ya, andang rambung. Maka itu kata beliau. Sebaliknya wa tawakkal tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dan bertawakallah tawakalnya seorang yang tidaklah mengenainya, tidak akan sampai kepadanya kecuali yang dituliskan untuknya. Ketika tawakal bagaimana? Ya sudah, saya sudah kerja beneran. Apa? Kemudian pasrahkan kepada Allah. Hasilnya banyak, yaitu ketetapan dari Allah. Atau hasilnya banyak banget, itu juga ketetapan dari Allah. Gitu ya. Kita kan pilihannya cuma dua, hasilnya banyak atau banyak banget. Iya, jadi seorang muslim itu kan harus optimis gitu ya. Hasilnya banyak atau sedikit, ini pesimis ini. Ya, pilihannya dua itu. Kalau cari itu yang banyak atau banyak, gitu kan? Sama kata Ustaz Zainal Abidin, lebih baik banyak berkah daripada wes sithik ra berkah. Ini. Dalam sedekah kan begitu juga. Yang penting ikhlas tapi akeh, daripada ra ikhlas sithik bisa. Jadi seorang muslim itu memang kuncinya harus optimis gitu ya. Yang kedua, jenis amal kita apa itu? Ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi kal aqli indal ju' wasyurbi indal 'atshi indal 'atashi wal istidlali minal harri wat tadaffi minal bardi wa nahwi dzalika. Amal yang kedua adalah yang Allah tetapkan sebagai adat kebiasaan di dunia, yang Allah perintahkan para hambanya untuk mengambilnya sebagai sebab. Misalnya apa? Makan ketika lapar, minum ketika haus, berteduh ketika panas, berusaha apa? Menghangatkan badan ketika dingin, wa nahwu dzalika, dan yang lainnya. Fahadha aidan wajibun 'alal mar'i ta'ati asbabihi. Yang seperti ini juga wajib untuk apa? Setiap orang mendatangi sebab-sebab tersebut. Wa man qassara fihi hatta tadarrara bi tarkihi ma'al qudrati 'ala isti'malihi fa huwa mufritun yastahiqqul 'uqubata. Barang siapa yang apa? Kurang dalam menjalani sebab tersebut sampai berakibat buruk. Kenapa? Karena meninggalkan. Padahal dia mampu. Apa? Lapar, gak mau makan. Saya pengen zuhud, saya pengen prihatin, tirakat. Padahal sudah tahu berat badannya sudah semakin mengkhawatirkan, gitu ya. Ternyata penyakit demi penyakit menimpa dirinya. Padahal mampu makan, mampu beli makanan yang bergizi sudah. Saya tak sego masak centong karo uyah lagi. Maunya apa? Tirakat. Maka yang seperti ini, padahal dia mampu mengerjakan, fahuwa mufritun. Dia orang yang apa? Lalai. Berhak untuk disiksa. Jadi kalau ada orang mati gara-gara apa tadi? Gak mau makan,
apa istilahnya kalau mogok makan, sampai mati dia sama dengan bunuh diri. Dan yang sejenis. Jenis yang ketiga, al-qismu tsalits ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya fil a'ammil aghlabi. Sesuatu yang Allah tetapkan sebagai suatu kebiasaan di dunia, tapi pada umumnya atau kebanyakannya. Wa qad yahrikul 'adata fi dzalika liman syaa'a min 'ibadihi. Tapi kadang Allah apa? Yahriku itu melawan kebiasaan. Tidak biasanya kalau begini, kita sebutkan di contoh saja. Dari hamba yang dikehendaki. Misalnya apa? Wahya anwa, ada berapa jenis? Kal adwiyati mathalan. Contohnya berobat. Kalau makan tadi kan akibatnya apa? Akibatnya kenyang. Akibatnya kenyang. Karena makan itu sebab, akibatnya kenyang. Kalau sebabnya makan ya betul. Sebabnya makan lapar. Tapi makan itu sendiri sebab. Sebab apa? Sebabnya kenyang. Itu pasti kan gitu. Allah tetapkan seperti itu. Tapi berobat Allah tetapkan sebagai apa? Sebab dari kesembuhan. Tapi kadang orang tidak berobat pun apa? Bisa sembuh. Ini contoh yang ketiga. Jadi yang kedua itu selalu gitu ya. Yang ketiga kadang, berarti di sini ada apa? Potensi, ada celah. Tidak harus selalu ada tersebut terjadi. Nah, yang seperti ini disebutkan apa? Ikhtalafal ulama'u. Para ulama berbeda pendapat. Halil afdalu liman asabahul maradu at-tadawiyu am tarkuhu liman haqqaqat tawakkul 'ala Allah. Jadi kalau ada orang sakit, mana yang lebih utama? Berobat dari sakitnya tersebut atau tidak berobat untuk apa? Memaksimalkan tawakal. Pilihannya dua sekarang. Berobat atau tidak berobat. Tidak berobat mengatakan apa? Saya ingin tawakal kepada Allah. Boleh tidak seperti itu? Kita belajar dulu sebelum berpendapat. Baik. Fihi qaulani masyhuran. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang terkenal. Jadi pendapatnya tidak hanya dua, tapi yang terkenal ada dua. Wa dhahiru kalami Imam Ahmad anna tawakkul liman qawiya alaihi afdalu lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin thumma qala humul ladina la yatayyarun wa la yastarqun wa la yaktabuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Imam Ahmad berpendapat bagi yang kuat ketika sakit apa? Kuat menahan sakit. Neng masjid ya ije udah sakit ya tak tahan. Ya apa-apa. Gitu ya. Masih yang berges gitu ya. Kan manusia itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang manjaan gitu ya. Pusing sedikit aja aku ora iso mlaku iki. Laki tok dadane gitu ya. Ada yang Masya Allah meskipun harus pegangan ini tetap Masya Allah jalan. Maka kalau memang yang merasa dirinya kuat, maka bersabar gitu ya. Itu apa?
lebih utama untuk tidak berobat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Dalam sebagian riwayat, kemudian apa? Disebutkan setiap satu orang membawa 70.000 yang lain. Jadi di kabar gembira riwayat yang lain. Karena kalau hanya 70.000 kelihatannya apa? Sudah habis ya. Nggak masuk nominasi. Tapi kalau 70.000 kali 70.000, ya kita tahu diri lah. Kita juga perlu tahu diri siapa kita, gitu ya. Nah, Allah Ustaz. Kita ini kadang-kadang terlalu pede, gitu ya. Meskipun jumlahnya 4,9 miliar. Baik. Nabi SAW kemudian mengatakan apa sifatnya orang yang bisa masuk surga tanpa hisab ini? Alladzina la yatatayyaru, yang mereka itu tidak bertatoyur, nggak mau percaya dengan apa? Tiarah, yang sekarang tahayyul bahasanya jadi nggak percaya kalau kejatuhan cicak akan sial dan sebagainya, nggak percaya gitu. Berarti ini tawakalnya bagus, sempurna. Wala yastarqun. Nah, poinnya di sini. Mereka pun tidak meminta ruqyah. Lu nggak boleh minta ruqyah, boleh mubah. Hukumnya apa? Mubah. Tapi itu bisa mengurangi rasa tawakal bagi orang yang kuat. Walayak tahun, dan tidak pula apa? Melakukan kaid. Tidak minta di kaid. Kaid itu apa? Disengat dengan besi. Apa? Besi yang dipanaskan. Ada adik kelas itu dulu belajarnya di Yaman. Dia cerita dia kena penyakit kuning. Dan tubuhnya sudah menggigil, sudah hampir mati gitu. Kemudian yang ada di Yaman katanya, langsung dilihat besinya saja sudah sehat katanya. Saking ngerinya kan. Akhirnya tetap kemudian ternyata ya seperti sejenis dengan akupuntur. Jadi ada titik-titik tertentu yang apa? Disentuhkan di situ. Jadi yang belum belajar jangan don't try at home gitu ya. Jangan dicoba di rumah gitu. Oh, kata Ustaz tadi menganalkan bersih bisa dijadikan obat. Bang Umar bisa, Bang Umar? Masya Allah. Belajar di mana? Di Indonesia ada yang praktek. Pakai apa yang Indonesia? Masya Allah. Tapi saya nggak pengen. Pengennya masuk golongan ini sudah. Kalau Allah berikan kekuatan, insyaallah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ditegaskan dan atas Rabb mereka apa? Bertawakal. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Ini yang menjadi dasar Imam Ahmad mengatakan apa? Bahwa bagi yang kuat itu lebih utama untuk tidak berobat. Wa man rajjaha tadawiyah, sedangkan orang yang menguatkan, ulama yang menguatkan bahwa yang benar adalah berobat. Orang sakit ya berobat karena berobat sebab dari kesembuhan yang sudah Allah tetapkan. Qala innahu halun Nabi sallallahu alaihi kana yudawimu alaihi. Kenapa? Karena berobat adalah kondisi Nabi SAW yang selalu beliau lakukan. Jadi kalau kita cermati Rasulullah kalau sakit apa? Berobat. Dan itu kondisi keumumannya. Wa huwa la yaf'alu illa al-afdal. Kata para ulama ini, dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan kecuali yang paling utama. Jadi yang utama itu ya berobat.
wa hamlul hadithi 'ala raqi al-makruhati wa hamal al-hadithi haditha 'ala raqi al-makruhati allati khushiya minha asyirku. Sedangkan apa? Hadis tadi, ruqyah yang dibenci apa? Yang ditakutkan darinya kesyirikan. Bidalilin annahu qaranaha bil kay wat tayrah wa kilahuma makruhun. Dibuktikan dengan dalil bahwa berobat tadi, ruqyah tadi disandingkan dengan kay dan tayrah. Kalau tayrah tadi apa? Tahayul tadi jelas kesyirikan. Maka ruqyah dan apa? Kay yang mengarah kepada kesyirikan itu yang disuruh ditinggalkan. Qala Mujahid wa Ikrimah wa Nakhai wa ghairu wahid min as-salaf la yurakhasu fi tarki as-sabab bil kulliyati. Berkata para tabi'in, Mujahid, Ikrimah, Nakhai, dan tidak hanya satu dari salafus saleh, la yurakhasu, tidak dirukhsah. Ini artinya tidak apa? Diberi keringanan fi tarkil asbab, dalam meninggalkan sebab bil kulliyah, secara keseluruhan. Illa liman inqata'a qalbuhu anil istisyraki ilal makhluqina bil kulliyah. Kecuali bagi siapa? Yang hatinya tidak bisa terputus dari berhamba kepada para makhluk secara keseluruhan. Jadi siapa yang boleh meninggalkan sebab? Orang yang kalau mengambil sebab apa? Akan menghamba kepada makhluk tersebut. Jadi kalau kita ditakutkan, kalau saya apa? Minum obat ini, saya akan mengatakan, wah, obat ini jos memberi kesembuhan. Apakah ada obat memberi kesembuhan? Tidak. Maka kalau seperti itu, ya lebih baik apa? Meninggalkan dan perbaiki apa? Akidah kita. Wasu'ila Ishaq ibn Rahuya, hal lirrajuli an yadkhula al-maghazata bighairi zadin? Ishaq ibn Rahuya pernah ditanya, apakah seorang boleh masuk dalam peperangan tanpa membawa bekal? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bila kuat, jawabannya sama, gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Faqala, maka apa kata Ishaq bin Rahuya? In kana ar-rajulu mithla Abdullah bin Jubair. Kalau orang ini seperti Abdullah bin Jubair, falahu an yadkhula al-maghazata bighairi zad. Dia boleh masuk perang tanpa bekal. Tapi siapa kita yang seperti Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu? Wa illa lam yakun lahu an yadkhula. Kalau tidak, ya enggak boleh masuk peperangan tanpa bekal. Artinya kembali kepada apa? Pembahasan sebab. Jadi tidak boleh kita ngawur berbuat sesuatu tanpa mengambil apa? Sebab. Mengandalkan apa? Hanya tawakal. Ini adalah sebuah kesalahan. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Silahkan dibahas dalam 10 kunci rizki. Itu dibahas lebih rinci lagi dalil-dalilnya oleh Profesor Dr. Fadl Ilahi Zahir. Silakan, mungkin kalau ada koreksi tambahan. Ini ada ini masalah yang 70.000 tadi. Iya. Dan masalah yang 70.000 tanpa hisab. Kemudian ada hadis lagi yang tiap orang bawa 70.000 itu ya. Dia kan sangat banyak akhirnya orang yang tanpa hisab. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan doa Allahumma ini nas'aluka bisaban yasira? Di situ kan
mohon dengan hisab yang seringannya ada kan hisab, bukan tanpa hisab. Nah, kaitannya dengan itu. Yang pertama yang ditanyakan ini masalahnya jumlah yang banyak atau yang masalah hisabnya? Ya seolah-olah kalau yang tanpa hisab banyak berarti kan doa itu lebih baik kan doa minta yang tanpa hisab daripada hisab yasiro itu. Nah, oh gitu. Banyak itu dalam pandangan kita, gitu ya. Sekarang yang hidup ini 6 miliar yang sekarang hidupnya. Nah, sudah berapa ribu tahun sebelum kita dan berapa yang akan datang. Jadi keseluruhan jumlah manusia kita tidak tahu, triliunan kah dan sebagainya. Jadi 4,9 miliar itu belum tentu disebut apa? Banyak di satu sisi. Di sisi yang lain, kalau itu pun banyak, itu malah menunjukkan rahmatnya Allah. Nah pertanyaannya, mending mana? Kita minta hisaban yasira atau bi ghairi hisab? Ya kalau mendingnya ya minta yang bi ghairi hisab. Tapi kalau mau amannya, ya kadang kita minta bi ghairi hisab, tapi kita juga minta hisaban yasira karena tidak ada jaminan. Karena yang pasti itu apa? Hisab itu pasti. Sedangkan bi ghairi hisab belum pasti. Jadi kalau dilihat dari sisi yang lebih utama dalam arti kemudahan, ya minta bi ghairi hisab. Tapi kan belum pasti kita masuk golongan itu. Nah, berarti kita juga harus perbanyak doa apa? Hisaban yasira karena itu yang sudah pasti. Allah dua-duanya. Paling aman. Ya, masih. Jadi yang kita dengan dari saya. Kalau misalkan seorang karena mungkin satu atau apa yang terlibat kemana-mana, kemudian tidak ada perubahan, tidak ada kesimpulan, mungkin belum dibuat kemudian juga masalahnya sama itu namanya ya tergantung nadanya tadi. Yang menentukan nadanya tadi ya. Pasrah ya. Kalau itu berarti putus asa kelihatannya. Jadi tapi kalau apa? Bismillah gitu ya. Tawakal itu tidak menafikan ada tadi. Jadi berobat tadi silahkan berobat. Bahkan ketika apa? Orang belum menemukan jodoh obatnya, terus berusaha. Tidak perlu apa? Meninggalkan berobat dan mengatakan pasrah. Ini bahkan menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Apa kontradiksinya? Oh berarti kemarin nggak tawakal. Lah itu yang menyebabkan nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Nah sekarang ketika dia tidak mendapati apa kesembuhan baru ngomong, tak tawakal. Lah kepingin tawakal orang kan gitu. Nah pertanyaan kan dibalik. Maka subhanallah kita di sini diingatkan. Meskipun kita berobat itu tidak artinya kita tidak tawakal. Bahkan berobat itulah apa? Bagian dari ketawakalan kita kepada Allah. Kenapa kita dikatakan tawakal kepada Allah? Karena kita mengikuti aturan Allah, sunnatullah. Bahwa sebabnya sembuh adalah berobat. Jadi jangan ada kesan tadi nggak berhasil berobatnya kayak tawakal. Nah ini terlambat tawakalnya. Bahkan bisa jadi yang menyebabkan berobatnya tidak berhasil apa? Tidak adanya tawakal. sedangkan terus
Kurang. Jadi kembali kepada yang disebutkan Imam Ahmad. Kalau kita kuat, nggak apa-apa meninggalkan berobat. Sebagian ulama yang lain, seingat saya ini dalam keterangannya, kalau sakit tadi tidak sampai mengganggu kewajiban kita. Yang utama apa? Tidak berobat. Yang utama adalah bertawakal. Seperti saya contohkan tadi tidak berobat, alhamdulillah tetap bisa ke masjid. Kewajiban ma'isyah tetap jalan, kewajiban yang maka tidak berobat pun tidak mengapa. Berpasrah kepada Allah, bersandar hanya berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, sakit panas ya. Tapi anduknya jangan pakai bareng-bareng ya. Kasihan yang lain ya. Ya. Terkait dengan tadi pernah di salah satu akun di WA itu kan ada yang menjelaskan bahwa di Arab itu rumah sakit Itu hoax. Itu hoax. Jadi broadcast yang beredar berapa tahun yang lalu bahwa rumah sakit Arab itu kosong, bohong. Rumah sakit Arab itu juga penuh orang. Bahkan di sana ada juga klinik swasta. Kebetulan dulu apartemen saya iya istilahnya apartemen. Kamar tempat tinggal saya itu lantai satunya klinik ya, dan ramai gitu ya. Jadi itu hoax itu. Iya betul. Saya bantah dulu tentang yang ada ya broadcast di WA itu tidak benar. Apakah ada istilahnya tingkatan untuk tawakal? Artinya kalau semuanya tadi kita mampu menahan, berarti kita harus bertawakal sama Allah untuk menjadi ini. Berikutnya kalau itu tidak kuat, rasanya ini. Jadi pertanyaannya apakah ada level? Ada. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat, ketawakalan juga bertingkat-tingkat. Sehingga mereka yang spesial punya ketawakalan luar biasa diberikan bonus tanpa hisab, tanpa maka sebagaimana kita berlomba meningkatkan kualitas iman kita, termasuk dalam hal kualitas ketawakalan, tidak dalam satu jenjang yang sama. Ya itu bisa seperti itu. Kita bisa kuat menahan sakit dan sebagainya. Itu dari mana? Dari berlatih. Sebagaimana kita melatih keimanan semakin menjadi kuat, demikian ketawakalan itu perlu dilatih. Allah. Dan insya Allah itu disebut dengan ilmu, karena mungkin ada yang tujuannya bukan tanpa hisab, berarti nekat. Iya, dengan ilmu. Iya. Jangan sampai dengan nekat, gitu ya. Balil insanu ala nafsihi basir. Bahkan setiap manusia itu atas dirinya sendiri lebih tahu. Dan tidak mungkin orang itu sampai pada sabuk hitam tanpa harus melewati sabuk-sabuk yang lain. Gitu. Maka seorang nggak mungkin saya langsung mengatakan saya itu sudah tawakal pol-polan, gitu ya. Yang sebelum pol-polan sudah pernah melalui belum? Itu semua harus dilakukan. Ya Allah alam, ini yang bisa kita bacakan dan sampaikan kesempatan malam hari ini. Semoga menambah ilmu kita tentang tawakal dan menjadikan kita orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.